lesson 1 tentang kegiatan rutin, lesson 2 kegiatan dulu. Kalau kegiatan rutin keterangan waktunya pakai every, kalau kegiatan dulu keterangan waktunya just now, yesterday, last, titik-titik, atau titik-titik ago, gitu ya. Lalu bentuk kata kerjanya, kalau yang rutin verb 1 atau verb 1S, tergantung subjeknya. Ingat ya, kalau verb 1 untuk subjek apa? Verb 1, Ayu Dewi. Ya, are you Dewi atau are you with they? Ya, are you with they. Kalau verb 1S untuk subjek apa? He, she, it. He, she, it, gitu. Nah, itu kalau verb 1, verb 1S ya. Kalau verb 2, dengarkan semua ya. Verb 2, apapun subjeknya, pokoknya verb 2. Nggak ada pilihan lain kalau verb 2. Gitu. Paham ya? Nah, terus ini untuk keterangan waktu yang verb 2 kan ada just now ya. Kemarin ada yang tanya tuh sama Miss Matthew Leander ya. Matthew waktu pelajaran lupa nanya, jadi ingetnya nanya waktu banyak yang sudah leave meetingnya. Jadi Miss kasih tahu sekali lagi di sini ya. Matthew nanya begini, Miss, bukannya kalau pakai just now itu pakai verb 3. Waktu itu Matthew nanya gitu. Terus Miss bilang gini sama Matthew, dibedakan antara now lalu just now, now, just, dan just now, sorry. Itu harus dibedakan, makanya bahasa Inggris itu harus cermat ya. Karena kalau cuma now, nanti bentuk kata kerjanya beda lagi, pakai verb ing kalau now. Kalau just, pakai verb 3. Kalau ini just now, pakai verb 2. Jadi ingat-ingat, just now nggak boleh cuma dipakai just-nya saja atau dipakai now-nya saja, tapi harus keduanya digabung, just now gitu. Ya, pakainya verb to. Sampai di sini ada yang mau tanya nggak? Jelas. Jelas ya? Oke, kalau udah jelas kita lanjut. Nah, nih Miss bikinin pengumuman nih. Supaya kalian memperhatikan. Ada pengumuman. Harap selalu diingat ada 2 jenis verb to, yaitu yang punya bentuk beraturan dan tidak beraturan. Yang beraturan nama lainnya adalah verb ed, karena akhirannya pasti d atau ed gitu ya. Lalu yang bentuknya tidak beraturan disebut sebagai verb irregular. Nah, terus ini perhatian ya, dari pengumumannya ada yang harus diperhatikan. Saat ini kita fokus pada verb ed. Jadi jangan ada yang nanya tentang verb irregular ya. Verb irregular itu nanti. Sekarang kita masih verb ed. Jadi semua kata kerja verb to yang kita pelajari sekarang harus ada akhirannya ed. Ya. Nah, untuk bisa memahami verb ed, yang harus kita lakukan adalah kita harus benar-benar paham dan ingat peraturan perubahannya verb 1 menjadi verb ed. Nah, masih ingat kan peraturannya kan? Yang ini kan peraturannya ya. Untuk sebagian besar kata kerja, tambahin aja ed. Tapi kalau udah berakhiran huruf E, ya sudah jangan didouble E-nya, langsung aja tambahin D. Kalau berakhirannya C, tambahin aja ket. Kalau berakhirannya Y, dan sebelum Y-nya huruf mati, Y-nya dirubah menjadi I dulu, baru tambahin ED. Lalu untuk kata kerja yang satu suku kata, polanya KVK atau KKVK, konsonan terakhirnya bukan XYW, berarti konsonan terakhirnya harus didouble dulu, baru ditambah ED gitu. Masih ingat ya yang pertemuan terakhir kita bahas, masih ingat ya? Yes, Miss. Ya, oke. Nah, terus yang kemarin kan Miss kasih kalian tabel yang udah ada isinya ya. Nah, hari ini nanti kalian harus mengerjakan yang ini tanpa melihat catatan yang kemarin. Makanya tadi Miss tanya, udah hafal belum? Gitu. Ya, kalau belum hafal, dihafalkan lagi dulu. Intinya jangan lihat catatan, karena kalau lihat catatan berarti menipu diri sendiri, ya kan? Malah kita jadi nggak tahu yang kita masih punya kekurangan atau kelemahan di mana, malah jadi nggak tahu. Nanti waktu ulangan malah jadi bingung sekalian. Ini kan masih latihan, belum ulangan. Ya, jadi habis ini nanti kalian kerjakan yang ini, ya.
Kalau yang sudah hafal tabel, langsung kerjakan tanpa melihat catatan. Kalau yang belum hafal, hafalkan dulu, baru mencoba mengerjakan yang ini, gitu ya. Kalau kalian sudah berhasil mengisi ini, ya, dan sudah betul semua, baru kalian lanjut ke latihan berikutnya yang ini. Kalau ini belum hafal, ini belum beres, jangan lanjut dulu, percuma. Percuma kalian ke sini kalau ini belum beres. Ini beresin dulu. Ini harus benar semua dulu. Sampai di sini paham nggak? Yes, Miss. Oke. Oke, bagus ya. Nah, untuk saat ini yang mengisi tabel, Miss nggak akan bahas ya, karena kan udah ada kan, catatannya udah dikasih kan, kalian tinggal ngisi-ngisi ya. Sekarang yang kita akan bahas yang bikin kalimat tadi, yang soal latihan kedua. Miss akan tunjukkan pada kalian bagaimana cara mengerjakannya ya. Jadi cara mengerjakannya begini nih, strategi mengerjakannya. Soalnya itu perintahnya kan gini nih. Make good sentences using the words in brackets. Pay attention to the time signal and write the verbs in the correct forms. Verb 1, verb 1s, or verb ed. Ya. Buatlah kalimat dengan menggunakan kata-kata dalam kurung. Perhatikan keterangan waktunya dan tulislah kata kerjanya ke dalam bentuk yang benar. Verb 1, verb 1s, atau verb ed. Ini contohnya. Ya, di contohnya ini kan ada the boy visit his grandparents every week. Yang kalian harus lakukan adalah pertama lihat dulu keterangan waktunya. Every week berarti kalau keterangan waktunya every week berarti pakai yang mana? Verb 1 atau verb 2? Verb 1 ya. Berarti verb 1 ya. Nah, kalau verb 1 kan ada variasinya ya, verb 1 atau verb 1s ya. Nah, kalian pikirkan, the boy itu kata gantinya apa? Ya kan? Karena dia kata gantinya he, berarti pakai verb 1s. Gitu. Berarti jawabannya, the boy visits his grandparents every week. Grandparents every week. Ya. Yang kedua, subjeknya Miss ganti nih. Lainnya sama, hanya subjeknya yang Miss ganti menjadi the boys. Kalau tadi the boy hanya satu, tunggal. Kalau ini the boys, berarti lebih dari satu, berarti jamak. Karena itu, ya, keterangan waktunya tetap every week, tapi subjeknya the boys, maka harus pakai verb 1. Gitu. Nah, yang ketiga, ya, subjeknya the boy juga, tapi siapa itu? Kenapa? Keterangan waktunya beda. Ya, keterangan waktunya beda, nggak pakainya last. Ya, keterangan waktunya last ya. Itu tadi siapa yang itu di mute dong kalau kecuali bertanya atau komentar sesuai pelajaran ya. Kalau ada yang ngobrol di mute ya. Oke, kita lanjutkan dulu. Nah, ini keterangan waktunya pakai last, berarti sudah jelas pakai verb 2. Kalau sudah jelas pakai verb 2, nggak usah dipikirin sih sebetulnya subjeknya. Tapi ini tetap Miss kasih 2 subjek supaya kalian benar-benar paham ya. Tapi kalau verb 2 udah langsung aja tulis verb 2 visited gitu. Nah, kita coba kerjakan yang nomor 1 bareng-bareng ya. Tapi nanti saat kalian mengerjakan sendiri jangan lihat catatan atau lihat video ini ya. Nonton videonya sebelum ngerjain ya. Yuk kita siapa mau coba nomor 1? Siapa pengen coba nomor 1? Nih, Miss dulu ya nomor 1 ya. Jadi kalian pertama kan lihat keterangan waktunya, ya. Keterangan waktu. Keterangan waktunya every day. Berarti bentuk kata kerjanya ya, one atau one s, ya kan? Tapi karena kata ganti subjeknya apa itu? Kata ganti subjek. Ya, berarti verb 1 gitu kan? Mikirnya gitu ya. Nah, berarti jawabannya adalah my sister
jog in the park every day. day. Gitu. Ya. Nah, yang ini, yang keterangan waktunya apa, bentuk kata kerjanya apa, kata ganti subjeknya apa, dipikir aja, nggak usah ditulis. Ya, nanti nulis jawabannya langsung aja jawabannya ini. Yang ini dipikirkan aja, ya. Kita coba yang nomor 2 ya. Yang nomor 2, pertama harus dilihat keterangan waktunya. Apa itu? Every day. Lalu bentuk kata kerjanya verb One atau S. verb 1S. Lalu kata ganti subjeknya Day. ya, day, karena itu banyak loh, bukan she lagi. Karena day berarti pakainya One. verb 1. Berarti jawabannya My sister My sister my sister in the jog park every day. walk every day. Pinter gitu ya. Sekarang yang nomor 3, kita lihat bareng-bareng ya. Nomor 3 itu keterangan waktunya apa? Yesterday. Pinter. Keterangan waktunya bentuk yesterday. bentuk kata kerjanya Nah, pinter tuh bentuk kata Kerjanya kerjanya. verb Sudah, kalau verb to nggak usah dipikirin subjeknya kan kalau verb to kan? Yeah. Ya, langsung aja jawab. My sister Sister. in the park Joknya yesterday. gimana? Joknya gimana tulisannya? G-O-G-E-D. Nah, gini ya, double ya. Ya, karena KVK kan ya? Yeah. My sister jog in the park yesterday. park yesterday. Gitu ya. Sekarang nomor 4. Nomor 4, keterangan Keterangan waktunya waktunya yesterday. bentuk kata kerjanya ya, bentuk kata kerjanya verb to. Berarti nggak usah dipikirin subjeknya lagi ya. Ya. Langsung aja. Cuman harus teliti ya, itu soal nomor 3 dan 4 itu subjeknya beda loh. Walaupun nggak dipikirin, tapi waktu nyalin nggak boleh salah ya. My sisters Nah, my sisters Jog in in the park yesterday. Gitu. Ya. Kita lanjut ya, yang nomor 5. Ya. Tunggu pindah halaman aja. Nah, John brush his teeth. ya. Sekarang itu pola pikirnya dulu, sebentar. Pola pikirnya dulu. Yang penting Keterangan ya. waktunya every morning. Ya, every morning. Bentuk kata kerjanya Ya. verb 1 atau verb 1S. Oke, bentuk kata kerjanya verb 1 atau verb 1S. Ganti subjeknya he. Kata Ya. ganti satu subjeknya Kata he. ganti subjeknya he. Sama Berarti dengan verb pakai 1S. ya, 1S. berarti verb 1S gitu ya. Berarti jawabannya John brushes Every morning. his teeth every morning. pinter gitu ya. Sekarang kita nomor 6. Nomor 6, keterangan waktunya Every morning. every morning. Bentuk Berarti kata kerjanya verb 1 atau verb 1S. Kerjanya Kata kerjanya verb 1 S. atau verb 1S. Kata ganti subjeknya we. Day. Kan nggak ada I-nya. Day. Ya, day. Ya. Berarti pakainya verb One. 1. Berarti kalimatnya menjadi John and John and Bob brush their teeth every morning. itu pinter. Ya, sekarang nomor 7. 7 ya, number 7. Keterangan waktunya apa? Just now. Just now. Berarti Just now. bentuk kata Kata kerjanya kerjanya To. berarti langsung ya. John John brush Yes, his teeth every now. just now. Gitu. Ya. Nah, sekarang yang ini
keterangan Keterangan waktunya waktunya just now. Just now. just now, Bentuk kata kerjanya verb to. Bentuk kata kerjanya verb to. verb to. Verb to. Lalu berarti jawabannya John and Bob And Bob brushed their teeth just now. ya, their Just now. teeth just now. Gitu. Gampang kan ya? Bahasa Inggris itu sebenarnya nggak susah. Iya, bahasa Inggris itu sebenarnya gampang. Yang penting kosakatanya kalian harus hafal. Jadi kalian ngerti artinya. Terus kalian harus tahu peraturan pembuatan kalimat seperti yang sekarang Miss sedang ajarkan ini, harus betul-betul paham. Kalau udah kosakatanya hafal, aturannya paham, gampang banget bahasa Inggris itu, nggak ada yang susah gitu. Nanti semua murid Miss kalau udah gede semua harus bisa bahasa Inggris ya. 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 Oke, ya. Oke, sampai di sini ada pertanyaan nggak? No, miss. Nggak ada? Kalau nggak ada, No, miss. nih, di bawahnya ini Miss sudah kasih gini tuh. Wah. Lucu ya? Gambarnya lucu ya? Ya, Miss kasih Pak Guru yang galak tuh. Aku Ya. langsung jatuh. Ya, Pak Gurunya udah bilang, ayo belajar gitu. Karena nanti pertemuan yang akan datang mau ambil nilai gitu. Ya, kita ambil nilai loh pertemuan yang akan datang ya. Ambil. Ya. Mr. Stefani mengasut. Mr. Hah? Stefani mengasut. Enggak dong, masa menghasut. Ini gambarnya ini kan lucu tuh. Miss, Ya. miss, Hah? miss. Kenapa? Hidungnya panjang, miss. Mancung ya hidungnya ya. Oke, nah nanti untuk soal latihan nanti ambil nilai besok ya. Miss akan memberi kalian soal PG. PG-nya dari sini nih. What? Jadi dari sini nih PG-nya. Jadi Miss akan menanyakan misal memanggang bahasa Inggrisnya apa. Kalian suruh pilih dari situ. Ya, isian atau PG lah kurang lebih. Pokoknya nanti suruh pilih memanggang itu verb one-nya apa, verb two-nya apa, menyikat itu verb one-nya apa, verb two-nya apa. Jadi harus hafal kalian, ya. Terus bagian kedua Miss akan minta kalian bikin kalimat kayak begini. Itu nanti diambil nilai. Jadi belajar sungguh-sungguh karena nilainya akan masuk ke rapot yang nanti bulan Desember. Ya. Oke. Belajar sungguh-sungguh waktu ngerjain soal, jujur atau melihat catatan? Jujur. Jujur. Jujur, betul jujur. Ya. Oke. Sampai di sini ada pertanyaan nggak? Kalau nggak ada, kita akhirin meet-nya. Terus kalian bisa mulai menghafalkan dan mengerjakan soal latihannya. Miss share filenya habis ini ya. Untuk hari ini itu dulu ya. Dan seperti Miss bilang kalau belajar itu nyicil ya, menghafalkan kosakata itu juga nyicil ya. Kalian kalau kesulitan menghafalkan dari catatan bisa bikin kartu kan? Tahu nggak bikin kartu? Jadi misal kalian gunting-gunting kertas gitu ya, ukurannya kira-kira segini nih misal ya. Terus kalian bisa menulis nih di satu sisi, kalian bisa menulis Flashcards. ya, Iya, Miss, Mangga. bisa juga dijadiin mainan tanya jawab gitu, Miss. Jadi kita tanya sesuatu, nanti orang nanya sesuatu, kita jawab gitu. Betul. Jadi kan jadi senang, nggak bosen. betul gitu. Bisa gitu juga, betul, bagus. Itu salah satu cara. Intinya gini loh. Kalian itu kalau mengalami kesulitan menghafalkan, nggak boleh menyerah, harus cari cara. Harus cari cara yang menurut kalian enak buat kalian. Karena setiap anak itu kan punya gaya belajar sendiri-sendiri. Kalau yang seneng belajar melalui telinga, seperti Faye bilang tadi, pakai kayak main-main tanya jawab, itu kalau anak yang suka belajar melalui telinga. Kalau anak yang suka belajar melalui mata, pakai catatan. Tapi ada anak yang sukanya belajar melalui tangan. Tangannya harus gerak. Kalau yang tangannya harus gerak, berarti bisa bikin kartu. Kartunya dibolak-balik. Gitu. Jadi kalian harus mengenali gaya belajar kalian sendiri. Gitu. Ya, ini chatnya apa sih? Hah? Chatnya apa ya? Ayo, kalau nggak perlu jangan chat ya.
Oke, Koin di tas, koin di tas, tahu di tas. apa itu? Ya, oke. Oke, ada yang mau bertanya nggak? Faye mau bertanya? Enggak, cuma aku tuh sering tahu Miss bikin susun-susun kalimat gitu jadi kayak ada kartunya acak-acak-acakan tuh Miss, ada subjek, ada kata kerja, ada objek, ada keterangan waktunya ya Miss. Itu tuh diacak-acak, nanti guru Inggrisnya bilang kalimatnya kita suruh susun-susun gitu Miss. Ya, Jadi betul. belajarnya tuh kayak gitu tuh jadi senang. Tapi gara-gara kayak gini nggak bisa. Iya, makanya kalau PJJ gini kan gurunya juga agak susah ya, mau bikinin kalian kartu-kartu segala kan susah, ya kan? Jadi ya hanya bisa memberitahu bahwa itu salah satu cara belajar gitu. Mana yang enak buat kalian aja yang kalian lakukan gitu, ya. Oke, kalau nggak ada pertanyaan, mau kita akhirin sekarang. Buat belajar atau mau dikumpul? Yang ini tadi buat belajar. Kan Miss sudah jelaskan caranya, lalu nanti Miss kasih kuncinya juga. Tapi kan coba kerjakan dulu ya, jangan langsung lihat kunci ya. Ya, tapi nggak usah dikumpul. Nanti pertemuan berikutnya kita ambil nilai. Miss akan bikin soal lewat Google Classroom. Kita ambil nilai. Ya. Ada lagi yang mau bertanya? Nggak ada? Oke. Kalau nggak ada, kita akhirin dulu ya. Ya. Oke. Bye-bye. Bye, Miss. Bye. Bye, Miss. Bye, Miss. Bye, Miss. Thank you. Bye. Bye, Miss. Bye, Miss. Bye. Bye, Miss.